Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya, azani Allah wa iyyakum. Malam kita akan membahas tentang bab al-jam'u baina salataini fis safar. Menjamak atau menggabungkan dua salat ketika bepergian. Yang mana jamak di dalam salat, ya, menggabungkan di dalam salat itu ada beberapa sebab. Selain yang akan kita bahas malam ini, yaitu tentang sebab salah satunya yaitu safar. Karena ada beberapa sebab lain selain safar, selain bepergian. Seseorang boleh menggabungkan dua salat selain safar, yaitu apabila mendapati masyaqqah. Masyaqqah itu artinya kesulitan. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya apabila dia meninggalkan jamak di dalam salat tersebut atau tidak menggabung dua salat tersebut, maka dia mendapati kesulitan. Wa kullama kana fi tarkil jam'i masyaqqah fayajuzul jam'u. Setiap kali dia meninggalkan menjamak salat lalu dia mendapati kesulitan, maka dibolehkan saat itu untuk menjamak salat. Dan ini ada beberapa gambaran masyaqqah ini. Yang pertama adalah karena sakit. Wa yalhaqu bihi man bihi salisul baul. Ya, sakit ini umum, apakah dia sakit demam ataukah sakit apa lagi ya yang tidak bisa bangun, banyaknya. Dan ikut sertakan dalam jenis sakit ini adalah orang yang beser, ya. Dikit-dikit kencing, tidak bisa menahan kencingnya. Sehingga saat itu dibolehkan baginya untuk menjamak sholat bila memang sifatnya sangat kondisional. Ini beser atau salisul baul. Wal mustahadhah, ya, bagi wanita yang terkena penyakit mustahadhah, yaitu darah yang keluar selain di siklus haidnya. Dan dia bisa membedakan antara darah istihadhahnya dan darah haidnya. Itu disifati oleh para ulama bahwasanya darah istihadhah adalah darah yang aromanya lebih bau dari darah haid. Warnanya juga tidak lebih kental, tetapi warnanya merah seperti darah biasa. Dan penyakit-penyakit yang lain.
Tentunya apabila ketika dia tidak menjamak sholat, dia menjumpai adanya masyaqah atau kesulitan tadi. Adapun seperti batuk, kemudian mungkin rangen, ya, panuan, maka itu bukan termasuk sebab yang dibolehkan jamak karena tidak ada kesulitan ketika dia tidak menjamaknya. Gambaran kedua selain sakit, man yakhafu ala nafsihi au ahlihi au malihi. Orang yang khawatir terhadap dirinya atau keluarganya. Ya, semisal dia tidak sakit tetapi keluarganya sakit, yang apabila dia tinggal maka khawatir terbengkalai, ya, dan membahayakan anggota keluarganya yang sedang sakit saat itu. Atau hartanya yang apabila ditinggalkan maka dia mendapati masyaqqah, sehingga disyariatkan untuk orang yang jenis ini, man yakhafu ala nafsi, orang yang khawatir atas dirinya, atas keluarganya, atau atas hartanya, maka dibolehkan untuk menjamak sholat. Ada berapa gambaran? Sudah dua, ya. Pertama adalah marid karena sebab sakit. Yang kedua, orang yang khawatir atau takut dirinya terhadap sesuatu, ya mungkin terancam apabila dia keluar di waktu sholatnya masing-masing, maka khawatir nyawanya terancam dan seterusnya. Yang ketiga, at-tabibu fi ghurfatil amaliyat, ya, dokter yang sedang praktek, ya, sedang membedah pasien mungkin, wala yaqdiru ala tarkil marid, dan dia tidak bisa meninggalkan si pasien, sehingga dia harus menunggu pasien semisal sedang operasi dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, maka dia boleh menggabung sholat zuhur dan sholat asar. Yang keempat, tadi pertama marid, sakit, yang kedua khawatir atas dirinya, yang ketiga dokter yang sedang praktek. Apabila dia tidak praktek di kantornya, maka ini tidak terkena ilah atau alasan. Yang keempat, at-tabbakh wal khabas, juru masak dan tukang roti atau selain keduanya. Mimman yukhsha fasadu malihi wa mali ghairihi, yang khawatir bila dia meninggalkan pekerjaannya, ya, sebagai juru masak atau tadi apa, koki roti, ya, maka rusaklah hartanya dan harta selainnya yang mengamanahi dia pekerjaan tersebut. Sehingga secara umum bahwasanya sebab dibolehkannya jamak adalah dua, yaitu tadi pertama apa, sebab safar, yang kedua sebab masyaqqah. Dan masyaqqah ini ada beberapa gambaran. Masyaqqah karena sebab sakit, kesulitan sebab khawatir atau takut, dan masuk dalam kategori ini adalah hujan, ya, hujan antara maghrib dan isya. Itu masuk jenis kedua, man yakhafu ala nafsihi au ahlihi au mali. Yang ketiga, dokter yang sedang operasi, ya, sedang mengoperasi pasiennya, tidak dapat meninggalkan pasien. Yang keempat, juru masak, koki dan sejenisnya yang sedang masak. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana ala dhahri sayrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di dalam bepergian beliau
antara salat zuhur dan asar bila di tengah perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan menggabungkan waktu salat antara maghrib dan isya. Hadis riwayat Al-Bukhari, dan beliau menyebutkan secara mu'allaq. Ya, mu'allaq ini adalah dengan menghapuskan rangkaian sanadnya. Ta'liqon itu secara mu'allaq. Langsung langsung Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan imma dari jalur sahabat, ya, dari Ibnu Abbas langsung menuju lafaz hadis, atau langsung qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis mu'allaq dengan menghapuskan sanadnya. Secara asal hadis mu'allaq ini dhaif, kecuali apabila penulis menyebutkannya di tempat lain. Semisal Imam Bukhari dengan nomor hadis ini dia menyebutkan secara mu'allaq, tetapi di lafaz lain beliau menyebutkan sanadnya secara sempurna, sehingga bisa terangkat kelemahan hadis tersebut. Kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala, kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sara wa jadda bihi sayru fi safarihi al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau berpergian dan mendapati kelelahan di dalam safar beliau, maka beliau menjamak atau menggabungkan antara zuhur dan asar. Imma taqdiman atau ta'khiran. Ada kalanya beliau gabungkan di waktu zuhur, dan ada kalanya beliau gabungkan di waktu asar. Wal jam'u bainal maghribi wal isya. Begitu pula menggabungkan antara maghrib dan isya, imma taqdiman atau ta'khiran. Yura'i fi dzalikal arfaq bihi, dengan memperhatikan kondisi beliau. Apabila beliau berangkat untuk safar sebelum waktu zuhur, maka beliau mengerjakannya di waktu akhir, yaitu takhir, jamak takhir, di waktu asar. Apabila beliau berangkat setelah waktu zuhur, maka beliau menjamak di awal waktu. Wa bima ma'ahu minal musafirin, dan beliau juga memperhatikan orang-orang yang bersama beliau di saat safar. Sehingga safar beliau menjadi sebab untuk dibolehkan menjamak di salah satu waktu sholat tersebut. Li'anal waqta sara waqtan lis-salataini kilaihima. Stay itu mana? Silakan bangun yang bagi yang tidur. Masih waktu maghrib. Karena waktu antara keduanya menjadi waktu yang dibolehkan untuk mengerjakan dua sholat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentang apa? Tentang dibolehkan ataukah tidak antara jamak takdim dan takhir. Kata beliau, fadhahaba katsirun minas sahabati wat tabi'in ila jawazil jam'i taqdiman atau takhiran. Mayoritas sahabat tabi'in membolehkan menggabung antara dua salat-salat tersebut, baik di awal maupun di akhir. Yaitu madhabnya Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dengan berlandaskan dengan hadis-hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Ibnu Umar, di antara hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau pergi, idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara salat adh-dhuhri, apabila beliau pergi sebelum tergelincirnya waktu matahari, ya, sebelum waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan salat zuhur hatta yajma'uhuma
ila al-'asri yusallihima jami'an. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara. Apabila beliau pergi setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah waktu zuhur, masuk waktu zuhur, maka beliau salat zuhur dan asar digabung, yaitu diawalkan. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi akhkhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya. Bila beliau pergi sebelum masuk waktu maghrib, maka beliau mengakhirkan waktu maghrib sehingga menggabungkannya dengan waktu isya di waktu isya, yaitu jamak takhir, diakhirkan waktu maghribnya. Wa idza irtahala ba'dal maghrib yu'ajjil al-isya'a fa shallaha ma'al maghrib. Bila beliau pergi setelah maghrib, masih di waktu maghrib, maka menyegerakan sholat isya, ya berarti sholat maghrib digabung dengan sholat isya bersamaan. Berarti apa? Sholatnya masih di daerahnya. Sholatnya masih di daerahnya. Fasallah ma'al maghrib. Nah, di sini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Ini hadis yang menjadikan dibolehkannya antara jamak takdim dan takhir dengan kondisinya masing-masing. Dan telah sahih dari sebagian imam, telah disahihkan oleh sebagian imam atas hadis ini. Ada pula yang membicarakannya. Wa asluhu fi Muslimin biduni jam'i taqdim. Asal dari hadis ini, selain diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tetapi tanpa disebutkan pengerjaan jamak di awal waktu. Hanya disebutkan di akhir waktu. Ini pendapat pertama, boleh antara keduanya. Pendapat kedua disebutkan oleh Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Begitu pula Al-Hasan dan Nakhai yang menyatakan tidak boleh mengerjakan jamak ila adami jawazil jam'i. Fata'awwalu ahadits al-jam'i bi annahu jam'un suri. Mereka menakwil, memahami hadis-hadis tentang jamak di dalam salat itu sebagai jamak suri. Jamak suri itu jamak relatif. Gambarannya adalah dengan mengakhirkan salat zuhur di akhir waktu zuhur, masih di waktu zuhur, misal saat ini kan waktu zuhur sampai jam 15:03. Maka dikerjakan sekitar jam 14.50. Ila akhir waqtiha fayusalliha summa yusalli ba'daha al-'asra fi awwali waqtiha. Ini menurut pemahaman Abu Hanifah. Ini namanya jamak suri. Salat di waktunya masing-masing tetapi dengan mengakhirkan salat zuhur sampai mendekati waktu asar. Lalu dilanjutkan salat asar. Begitu pula maghrib dan isya. Tetapi dikatakan oleh Imam Al-Basam rahimahullah ta'ala wa hadza ta'assufun wa khilaful mafhum. Dan ini adalah sifat yang memberatkan diri, Min lafdil jam'a, dari lafaz jamak. Yang maknanya adalah menjadikan dua salat di waktu salah satu keduanya. Wa yaqaru alaihi aidan subuta jam'i at-taqdim. Dan termasuk menolak ketetapan tentang jamak takdim. Sehingga Al-Imam Al-Basam selaku pensyarah hadis ini lebih menguatkan bahwasanya dibolehkan entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Tidak menguatkan pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah dan para sahabat Abu Hanifah. Wa huwa yunafi fi hadha turuqi fi ta'wil, dan menafikan metode ini dalam takwil. Al-Imam Al-Khattabi Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwasanya jamak itu adalah rukhsah, keringanan.
Wal ityanu bi salataini ihdahuma fi akhir waqtiha wa saniyatu fi awwali waqtiha fihi dhiqun. Beliau berdua, Al-Imam Al-Khattabi dan Ibnu Abdul Bar, menyebutkan bahwasanya jamaah adalah rukhsah dan mengerjakan dua sholat di salah satu keduanya di akhir waktu dan di awal waktu ini termasuk hal yang susah. Idla yudriku aksarul al-khassah fama ra'yuka bil amma. Yang mana para ulama saja sulit untuk mengerjakannya, bagaimana dengan orang awam. Sehingga pendapat Abu Hanifah ini termasuk yang takalluf, itu memberatkan diri. Kemudian pendapat ketiga adalah pendapat Ibnu Hazm dan salah satu riwayat dari Imam Malik, annahu yajuzu jam'at ta'khir, yajuzu jam'ut ta'khir duna taqdim. Wa ajabu 'anil hadisi bima qalahu ba'dul ulama minal maqali fiha. Dan yaitu membolehkan jamak takhir tetapi tidak boleh menjamak takdim, diawalkan. Tetapi sekali lagi yang dikuatkan oleh pensyarah hadis adalah pendapat pertama, karena ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat jamak tersebut. Kita masuk pada perbedaan pendapat kedua tentang hukum jamak, yang mana Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur menyatakan adalah bahwasanya safar adalah sebab fi jam'i taqdim wa ta'khir. Bahwasanya bepergian adalah sebab dalam menjamak baik takdim maupun takhir. Adapun Imam Malik, dan ini yang masyhur dari beliau, berpendapat bahwasanya ila ikhtisasi al-jam'i bi waqtil hajah wa hiya idza jadda bihi sayr. Kata Imam Malik, tidak semua jenis safar itu dibolehkan untuk jamak. Beliau memberi syarat hanya saja bepergian yang melelahkan saja. Apabila bepergiannya tidak melelahkan, ya semisal saat ini dengan menggunakan kereta api, dengan pesawat terbang, maka menurut Imam Malik tidak ada keringanan untuk sholat jamak. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula Ibnu Qayyim dalam Al-Hadyu beliau, Zadul Ma'ad. Al-Imam Al-Baji mengatakan karahatu Malik lil jam'i khasyatan an yaf'alahu man yaqdiru alaihi duna masyaqqah. Beliau memakruhkan jamak karena khawatir orang yang mampu melakukan sholat dengan sempurna itu mengambil keringanan ini, walaupun dia tidak menjumpai adanya kesulitan di dalam safar. Wa imma ibahatuhu idza jadda bi safar fali hadis Ibnu Umar. Adapun pembolehannya untuk jamak ketika melelahkan, ya ketika kesulitan, maka ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ini sudah ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah ketika dia safar, entah itu melelahkan atau tidak, maka boleh menjamak sholat. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik, disyaratkan kalau lelah saja. Misalkan naik motor gitu kan, maka ini baru boleh. Kemudian Imam Abu Hanifah, ini pendapat ketiga. Dhahaba ila adami jawazil jam'i illa fi Arafah wa Muzdalifah. Ini lebih berat lagi. Abu Hanifah berpendapat tidak ada jamak di dalam salat kecuali safar ke Arafah dan Muzdalifah, yaitu ketika haji dan umroh. Linnusuki la lisafar. Ketika manasik haji dan umroh, bukan hanya semata-mata karena safar. Kita bedah alasan dari tiga pendapat tersebut. Adapun jumhur berpendapat dengan hadis jamak secara mutlak berdasarkan alasan safar
binazilin au jadin fis sair, entah itu melelahkan atau menyenangkan, adalah berdasarkan hadis Muwatta, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri, yang mana beliau berpendapat beda dengan jumhur ulama, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara salata yauman fi ghazwati Tabuk. Masyaallah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat pada suatu hari ketika perang Tabuk. Nah, ini sudah terjawab ya. Perang Tabuk itu bukan dalam rangka manasik ya. Maka pendapat ketiga sudah terbantah. Pendapatnya Abu Hanifah. Summa kharaja fa shalat dhuhra wal asra jami'an. Kemudian beliau keluar lalu salat zuhur dan asar secara jamaah. Summa dakhal, kemudian masuk. Summa kharaja fa shalal maghriba wal isya. Lalu keluar lagi untuk salat maghrib dan isya. Qala Ibnu Abdul Bar, hadzal hadis sabitul isnad. Hadis ini isnadnya sabit atau sahih. Sehingga pendapat ketiga sudah terbantah secara sendirinya dengan hadis Mu'adz bin Jabal ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Um, begitu pula Ibnu Abdul Bar dan Al-Baji, ana dukhulahu wa khurujahu la yakuna illa wa huwa nazil ghairu jaddin fis safar. Keluar masuknya beliau, wallahu ta'ala di sini apakah keluar masuknya ke dalam tenda? Ya, maksudnya sedang singgah ya. Menunjukkan bahwasanya perjalanan beliau tidak melelahkan, ada istirahatnya. Wa fi hadza raddun qati'un ala man qala la yajma'u illa man jadda bihi safar. Maka dengan ini ada bantahan atau sanggahan bagi pendapat yang mengatakan tidak menjamak atau tidak boleh menjamak kecuali bagi yang kelelahan ketika safar. Sehingga istidlal dari Imam Syafi'i ini dari Ibnu Abdul Bar, begitu pula Imam Al-Baji membantah pendapat Imam Malik bahwasanya disyaratkan menjamak sholat ketika kelelahan di dalam safar. Adapun dalil Imam Malik, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, fa hadis Ibnu Umar annahu kana idza jadda bihi sayr jama'a bainal maghrib wal isya wa yaqulu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sayr jama'a bainahuma. Walakin indal jumhuri ziyadatun dilalatun fi ahadisiha yuhsinu qabuluha. Akan tetapi bagi jumhur ada tambahan ya dari sekedar hadis ini yang menyatakan jamaknya Nabi adalah karena sebab lelah. Wali anas safar mautinu masyaqqah fin nuzuli was sair. Karena bepergian itu adalah saat dimana menjumpai kesulitan baik ketika dia singgah maupun ketika dia berjalan. Wali anna rukhsatal jam'i ma ja'alat illa litashili fihi, dan mengambil keringanan untuk menjamak salat adalah menjadikan masyaqqah atau kesulitan tersebut bisa dipermudah, yaitu dengan menggabungkan dua salat. Sehingga secara singkat bahwasanya perbedaan pendapat kedua ini tentang apakah jamak itu hanya ketika melelahkan atau tidak, maka jawabnya baik ketika melelahkan atau tidak. Bahkan ketika tidak safar pun boleh ya, tadi di awal saya sebutkan bahwasanya ketika tidak safar pun ada kebolehan menjamak sholat ketika ada sebab lain, semisal ketika sakit, ketika ada syughul atau kesibukan dan lain sebagainya ya. Kita jeda dulu kajian kita untuk mendengarkan mendengarkan adzan untuk salat isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak yang dan Ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dari kajian sebelum adzan, apakah bisa dapat ditangkap dengan baik? Bisa, alhamdulillah. Beberapa yang perlu diringkas ya, dari kajian tadi sebelum maghrib, bahwasanya safar itu ada dua keadaan. Yang pertama apa? Keadaan yang melelahkan. Jadun bihis sair. Keadaan yang melelahkan, ya mungkin kayak zaman dulu kan pakai unta, ya. Kemudian zaman sekarang mungkin pakai motor atau mungkin kendaraan pribadi yang harus menyetir, ya, yang sangat rawan ngantuk, dan itu adalah jadun bihis sair. Kondisi kedua adalah nazil. Nazil itu keadaan yang tidak melelahkan, ima karena dia singgah atau karena dia sebagai penumpang, ya, sehingga dia tidak mengalami kelelahan. Tetapi yang kuat dari dua kondisi safar ini, maka dibolehkan untuk menjamak sholat. Di sini Syekh Mansur As-Saqab hafizallahu taala mengatakan, lakin yang bagi an yura'iya umuron, akan tetapi hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, an yakuna mu'tamman bimusafirin aw liwahdihi. Hendaknya dia sholat bermakmum kepada sesama musafir. Ya. Maksudnya apa? Dia baru boleh menjamak sholatnya ketika bermakmum dengan sesama musafir. Adapun apabila dia bermakmum kepada yang mukim, ya maka dia melanjutkan jamaknya dengan bersendirian. Melanjutkan jamak sholatnya dengan bersendirian. Yang pertama. Yang kedua, an yakuna mazala muttasifan biwasfis safar. Hendaknya dia masih tetap disifati sebagai orang yang safar. Falau wasalal balada fa innahu la yajma'. Bila dia sudah sampai di tempat yang dia tuju, maka dia tidak lagi menjamak sholatnya. Misal seseorang dari Pemalang ke Surabaya, ya, saat di antara Pemalang dan Surabaya dia boleh menjamak. Adapun apabila dia sudah sampai di Surabaya, di tempat yang dia singgah atau tempat yang dia tuju, maka dia sholat dengan itmam, dengan sempurna kembali. Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala, antara lain sebagai berikut. Kata beliau, ma dzakarahul muallif, apa yang disebutkan oleh penulis yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, fil jam'i li ajli safar, yaitu tentang menjamak salat karena sebab safar, maka di sini ada udzur-udzur yang lain yang tadi sudah disebutkan. Kata beliau di antaranya adalah karena sebab hujan. Dan hujan ini ada faidah. Apakah ketika waktu zuhur hujan itu boleh menjamak antara zuhur dengan asar? Maka menurut Syekh Abdullah Al-Basam tidak. Kata beliau, wa khasal jam'u huna bil maghribi wal isya faqat duna dhuhri wal asr. Ya. Dibolehkannya menggabung dua solat karena sebab hujan ini hanya ketika maghrib dan isya, bukan ketika zuhur dan asar. Dan ini dibolehkan oleh jamaah ulama, diantaranya Imam Ahmad dan murid-murid beliau. Kemudian sebab lain adalah karena sakit, ya, tadi juga saya sebutkan dari ta'liq Syekh Mansur As-Saqab hafizallahu ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi SAW menjamak di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya min ghairi khaufin wala matar, bukan karena takut atau karena hujan, tetapi karena sakit.
Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna al-Imam Ahmad nassa ala jawazil jam'i lil haraji walisyughli. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan dibolehkan menjamak salat karena sebab haraj. Haraj itu sibuk ya. Di hadisi ruya fi dzalika. Sehingga walaupun tidak ada mator, tidak ada hujan, tidak karena takut, tidak karena sakit, tetapi karena kesibukan yang sangat, maka ini pun diperbolehkan. Tetapi bukan menyibukkan diri ya. Misalkan ngetik ya, tugas administrasi kantor. Karena saking sibuknya saya jamaklah nanti sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Maka ini kurang tepat ya. Kesibukan di sini adalah yang apabila dia tinggalkan untuk sholat maka menimbulkan masyaqqah. Tetapi untuk tugas administrasi kantor saya rasa masih bisa ditinggalkan sejenak untuk 10 sampai 15 menit untuk sholat di waktunya masing-masing. Waqad tsabata jawazul jam'i lil mustahaddah wa huwa naun minal marad. Dan dibolehkan pula menjamak salat karena istihadhah, dan ini tadi juga saya sebutkan di awal kajian bab ini. Ini faidah pertama. Faidah kedua, anna safar alladhi yubahu fihi al-jam'u qad ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidihi. Safar yang dibolehkan menjamak salat diperselisihkan ulama tentang batasannya. Faja'alahu al-imamani Asy-Syafi'i wa Ahmad yaumaini qasidaini. Imam Ahmad dan Syafi'i memberi batasan safar yang dibolehkan untuk menjamak adalah 2 hari, yakni sitata asyra farsakhon, yaitu sepanjang 16 farsah ya. Nanti insyaallah kita akan perinci berapa farsah untuk 1 milnya dan seterusnya. Waqtara Syekh Taqiyuddin, ya ini Ibnu Taimiyah, anna kullama yusamma safaran qala aw qasara ubiha fihi al-jam'u wa annahu la yataqaddaru bimuddatin. Adapun Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat tidak ada batasan tertentu. Ya, tidak seperti tadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang memberi batasan minimal 2 hari. Dan inilah yang lebih cocok untuk kita saat ini ya, karena orang dari Surabaya ke mana Medan itu hanya beberapa jam saja, tidak sampai 2 harian. Mungkin 2 jam atau berapa jam sudah sampai. Dan inilah yang lebih mencocoki dengan kondisi kita saat ini, dengan fatwa yang berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, inna nususal kitabi was sunnati laisa fiha tafriqun baina safar tawilin wa safarin qasir. Nas-nas kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, tidak ada pembedaan antara bepergian yang jauh dan dekat. Faman farraqa baina hadza wa hadza faqad farraqa baina ma jama'allahu bainahu farqan la aslalahu. Siapa yang membedakan antara safar yang jauh dan dekat, maka dia telah membedakan apa yang digabungkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah globalkan dengan pembedaan yang tidak ada asal usulnya. Sehingga secara singkat bahwasanya safar, jenis safar yang dibolehkan untuk jamak tidak ada batasan tertentu ya. Dikembalikan secara huruf ya. Kita sedikit membedah tadi yang tentang farsah ini. Tentang qat'ul masafah al-mu'tabarah, batasan safar ya, jarak safar. Wa hiya arba'atu burud, yaitu 4 barid ya. Di sini disebutkan di dalam keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarahul Mumti', fal baridu indahum masirata nisfi yaumin. 1 barid menurut mereka adalah seperti perjalanan setengah hari. Fatakunu arba'atal burud yaumaini, sehingga
4 burud adalah 2 hari. Satu baritnya berapa tadi? Setengah hari. Sehingga 4 burud 2 hari. Wa qaddaruhu bil masahah al-ardiyah bi arba'ati farasah. Satu baritnya adalah 4 farsah. Satu baritnya 4 farsah. Sehingga 4 burud adalah sitata asyara farsahan. Sehingga 4 burud sama dengan 16 farsah. Sudah ketemu tadi ya. Asal usul dari 16 farsah itu adalah hitungan 4 burud. Satu burudnya adalah 4 farsah. Wal farsahu qaddaruhu bisalasi amyal. Dan satu farsah diperkirakan adalah 3 mil. Fatakunu samaniyata warba'una milan. Sehingga 4 burud sama dengan 48 mil. Sehingga apa tadi? 4 burud sama dengan 48 mil. Ini orang yang atau pihak ulama yang memberi syarat minimal perjalanannya 2 hari. Yang apabila dihitung secara jarak kurang lebih 48 mil. Apabila dihitung secara kilometer, ini ada perbedaan pendapat di sini. 1 mil 1,5 di Taisirul Alam. Adapun di Al-Ihkam itu 1,6 kilometer 1 milnya. Sehingga kalau kita ambil 1 milnya adalah 1,6 kilo, maka totalnya adalah 76,8 kilometer. Ya, sehingga kita tidak heran ada yang menggenapkan menjadi 80 kilo. Ya, karena memang 1 milnya ada perbedaan hitungan dari beberapa ulama. Ada yang menghitungnya 1,5, ada 1,6, mungkin ada yang lebih 1,7 dan seterusnya. Lah, muskilahnya, apakah kita bisa menghitung perkiraan seperti itu? Secara umum tidak bisa menghitung, kecuali dengan Gmap ya. Saat ini yang teknologinya cukup maju. Adapun pada zaman dahulu cukup susah untuk menghitung jarak seperti ini. Hanya dihitung berdasarkan waktu tempuhnya, dari pagi sampai malam dan seterusnya. Adapun sekarang kan kecepatan perjalanan sudah sangat cepat, sehingga cukup sulit untuk memperkirakan jarak-jarak seperti ini. Ilahnya adalah anna safar warada fi nususi syar'iyyah mutlaqan wa lam yuhaddu bi masafatin ala sahih. Bahwasanya safar ini yang disebutkan dalam nas-nas syar'iyyah adalah disebutkan secara mutlak dan tidak dibatasi menurut pendapat yang sahih. Adapun pembatasan dari ulama adalah hanya memperkirakan jarak waktu itu dengan perkiraan 1 harinya adalah tadi 1 barit ya, setengah harinya. Dan jarak perjalanan Nabi kira-kira 2 hari, maka sekitar 16 farsah. Wa malam yuhadda fi syar'i fa inna narji'u fihi ilal uruf. Sehingga apabila tidak dibatasi ya, dari nas syariat sendiri, maka kita kembalikan kepada kebiasaan. Wa annahu la ya'rifu umumun nasi masafatal ardi, dan ini tidak diketahui oleh umumnya manusia saat ini. Fala yumkinu an yaj'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahtaju ilaihi umumul muslimina mu'allaqan bi syai'in la ya'rifunahu. Sehingga tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan kaum muslimin dengan suatu hal yang tidak mereka ketahui saat itu. Walam yuqaddirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ardha la bi amyal wala farasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebankan ya jarak, entah itu dengan kilo atau mil atau dengan farsah saat itu. Sehingga yang kuat adalah sebagaimana kembali pada kebiasaan kita saat ini. Tetapi di sini dikatakan oleh Syekh Mansur, walladhi yadhhar, ini yang kuat, annal amala bil urfi qawiyyun idzan dhabata.
mengamalkan ya jarak safar secara uruf, yaitu apakah misalkan kita ke Purwokerto itu dianggap sebagai apa namanya safar atau bukan, maka dikembalikan kepada uruf. Dan ini dikatakan kuat bila sudah teratur. Maksudnya apa? Misalkan warga masyarakat Pemalang ke Purwokerto menganggapnya sebagai safar, yaitu dihitung sebagai safar. Tetapi apabila ada orang di sini yang kerja ke sana bolak-balik sehingga menganggapnya bukan safar, maka dihitung kepada jarak kembali. Dihitung kepada jarak kembali. Lakin ma'ada milin bida in dibat fal qawlu bil masafah adab, kata beliau. Akan tetapi apabila tidak ada keteraturan, setiap orang berbeda-beda pendapat. Satu orang menganggap ini safar, satu orang lain karena dia kerjanya di Laju, ya, Pemalang Purwokerto atau Pemalang ke Semarang, karena tiap hari bolak-balik lewat tol, dia tidak menganggap safar, maka dikembalikan kepada jarak. Apabila memang melewati 80 kilo, maka bisa diambil keringanan untuk menjamak sholat. Wa idza syakal insanu fi safari hal huwa safarun urfan aw la fa innahu yatim. Bila seseorang ragu-ragu di dalam safarnya, apakah ini safar menurut kebiasaan masyarakat setempat atau belum, maka dia hendaknya menyempurnakan sholatnya, tidak menjamaknya. Di annahu syakun fis safar, karena dia sedang ragu-ragu dalam safarnya, maka yang dia ambil adalah dia tetap menyempurnakan sholatnya dan tidak menjamaknya. Beberapa faedah ya, singkat dari hadis ini. Yang pertama, kita kembalikan faedah ketiga. Ingda jumhuril ulama anatarkal jam'i afdalu minal jama'. Menurut jumhur ulama, meninggalkan jama' lebih utama dari menjamaknya. Illa fi apa ini? Jama'ai Arafah wa Musdalifah. Jumhur ulama mengatakan tidak meninggalkan jamak, yaitu menyempurnakan sholat itu lebih afdol, lebih utama dari menjamaknya. Jumhur ulama ya, ini bukan seluruh ulama bersepakat, kecuali menjamak sholat ketika di Arafah dan Musdalifah, karena ada maslahat saat itu. Tetapi tetap di sini dikembalikan kepada al-arfaq, ya, kepada kondisi kita saat ini ketika safar, ya. Tidak membebankan diri, hendak menyempurnakan sholat, ya, sebagaimana sering kita saksikan di pom bensin, ya, orang safar dari jauh dia tetap menyempurnakan sholat isyaknya. Maka ini ana rasa dia telah membebankan diri, karena dia seorang pengendara motor, tentunya butuh banyak istirahat, ya. Walaupun tadi disebutkan menurut jumhur tidak menjamak sholat itu lebih afdal daripada menjamaknya. Faedah lain adalah jawazul jam'i baina sholatai dhuhri wal asri. Dibolehkan menjamak dua sholat, zuhur dan asar, dan maghrib dan isya. Faedah kelima, umumul hadisi yufitu jawazut taqdim wa ta'khiri baina sholatain. Keumuman hadis memberi faedah dibolehkannya mengawalkan atau mengakhirkan sholat jamaah. Jadi walaupun disebutkan perbedaan ulama apakah ini boleh diawalkan atau diakhirkan, maka yang kuat adalah boleh antara keduanya dengan memperhatikan kondisinya tadi. Bila belum masuk waktu zuhur, maka jamak takhir. Bila setelah masuk waktu zuhur, maka jamak takdim. Begitupun maghrib. Ketika berangkat untuk safar sebelum maghrib, maka jamak takhir apa takdim? Takhir. Bila berangkat setelah maghrib, maka jamak takdim. Berarti ditangkap ya. Khawatirnya malah bingung. Faidah terakhir, faidah ke berapa ini?
3, 4, 5, 6. Zahirihu annahu khasun bima idza jadda bi sair. Zahir hadis yang nampak dari hadis adalah dikhususkan ketika melakukan perjalanan yang melelahkan. Tetapi yang benar wallahu taala alam adalah umum, entah itu safarnya itu melelahkan atau tidak. Kata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala, fajawazul jam'i fi hadzal hadisi qad 'alaqa bi sifatin lam yakun liyajuza ilghauha. Kebolehan jamak pada hadis ini dikaitkan dengan sifat lain yang dibolehkan untuk tidak dilakukan. Akan tetapi lakin idza sahal jam'u fi halatin nuzul fal 'amalu bihi aula. Apabila menjamak ya dalam keadaan tidak melelahkan adalah sah, maka diamalkan itu lebih utama. Berarti pendapat Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala ini menyelisih jumhur ulama. Sehingga tadi saya sebutkan kita boleh melakukan mana yang lebih sesuai dengan kondisi kita. Bila memang kita bisa mengitmam atau menyempurnakan sholat yang 4 rakaat maka boleh. Tetapi mengambil rukhsah adalah lebih utama, kata Ibnu Daqiq Al-Id. Liqiyami dalilin akhar 'alal jawazi fi ghairi hadis surah. Wa qiyamu dzalika dalil yadullu ala ilgha'i i'tibaril hadzal wasfi. Dan melaksanakan atau mengamalkan dalil ini menunjukkan dihapuskannya i'tibar bahwasanya jamak itu khusus ketika kondisi melelahkan, tetapi juga dibolehkan ketika tidak melelahkan. Faedah terakhir dari bab ini adalah yadulul hadisu wa ghairuhu minal ahadisi annal jam'a yahtassu bil-dhuhri ma'al asri wal maghribi ma'al isya. Hadis ini dan selainnya menyatakan bahwa jamak ini dikhususkan antara zuhur dan asar, begitu pula maghrib dan isya. Wa anal fajra la tujma'u ila syai'in minha. Adapun subuh maka dia tidak digabungkan dengan sholat lain. Dia tetap sholat sendirian, tidak digabung dengan sholat isya atau sholat zuhur. Kita masuk ke qasar atau tidak? Kayaknya cukup saja ya. Kebanyakan nanti malah nggak paham. Baik, sisa kurang lebih 10 menit. Saya persilakan bila ada jamaah Anda berdiskusi atau bertanya jawab, maka saya persilakan. Untuk pembahasan qasar di dalam sholat kita pending dulu ya, karena mungkin pendapat pembahasannya juga tidak kalah panjangnya ya, sekitar 3 halaman. Anak kira 10 menit tidak cukup, sehingga anak cukupkan kajian malam ini untuk jamak sholat saja. Barakallahu fikum. Apabila ada tanya jawab saya persilakan. Oke, Pak Katorimo Rien. Tunggu, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi disebutkan oleh Syekh Mansur As-Saqub profesi yang dibolehkan untuk menjamak sholat adalah tadi juru masak dan dokter. Apakah ada profesi lain yang dibolehkan untuk menjamak ketika mereka sedang bekerja? Maka tentunya ada. Ya. Tadi wanahwihima.
dan sejenisnya. Sehingga ya seperti tadi pekerja palang pintu kereta atau mungkin pekerja tambang di lepas pantai yang mungkin ada masyaqqah ketika salat di waktunya masing-masing, maka di sini ada keringanan atau rukhsah untuk menjamak salat. Ya, karena Islam datang itu untuk membawa keringanan. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad, dan ini berlaku juga khitabnya kepada kita sebagai umat Islam, tidak membawa kesusahan atau kesukaran. Apabila yang asal atau azimah ini dilakukan ada hal yang memberatkan, maka ada rukhsah dari syariat Islam, dan ini adalah boleh kita ambil. Wallahu ta'ala. Gimana Pak? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan pertama, apabila kita safar dari Pemalang ke Jogja, waktu mana yang dibolehkan untuk menjamak? Ketika di tengah perjalanan ataukah boleh ketika sudah sampai? Zahir dari pernyataan tadi, ya penjelasan yang Anda bacakan adalah ketika di tengah perjalanan. Adapun ketika sudah sampai, maka kebolehan jamak itu sudah hilang. Tapi ada sebab lain yang dibolehkan, yaitu syughul atau haraj. Bila kita sudah sampai di Jogja misalkan, dan kondisi kita sudah sangat kelelahan, maka itu ada rukhsah lain, yaitu apa? Haraj. Ya. Haraj itu apa tadi? Kondisi yang sangat lelah. Apabila kita saat kelelahan ini bahkan mungkin tidak ingat sholat ya. Datang sampai di sana mungkin jam 11 malam. Mungkin. Sampai kelelahan dan bisa bablas ya. Maka ini tentunya ada keringanan ya, walaupun sudah sampai di tempat tujuan, ada keringanan lain, yaitu karena haraj ya, karena rasa lelah yang kita terima ya, yang menimpa kita sehabis perjalanan jauh. Sehingga walaupun tadi disebutkan sebab jamak karena safar ini adalah sudah terhapus ketika sudah sampai, apabila memang kita kondisinya masih ada kelelahan dan khawatir apabila kita dahulukan istirahat itu bisa lewat sampai qadha, maka ada kebolehan untuk tetap menjamak sampai kondisi kita sudah pulih kembali. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah apa tadi Pak? Untuk sakit ya?
Insya Allah boleh Pak. Ya karena tadi masuk dalam keumuman al-marad, yaitu Pak sakit. Begitu pula menunggui orang sakit. Ya tadi disebutkan sifat tabib atau dokter yang dibolehkan menjamak salat adalah ketika menunggui pasien. Begitu pula untuk mumarid, ya, atau perawat. Apabila memang kondisinya sangat darurat, ya, apabila ditinggalkan sejenak saja bisa kolap, ya. Begitupun mungkin kerabat yang menunggu orang sakit, entah itu di rumah sakit ataukah di rumah. Bila memang ditinggalkan sejenak untuk sholat di waktunya masing-masing tidak memungkinkan, maka dibolehkan untuk menjamak bila memang tidak ada yang bergantian. Tetapi apabila ada yang bergantian, maka diutamakan untuk sholat di waktunya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, monggo Pak. Oh, cek. Jumat ketika safar antara Jumat dan Asar. Oke. Sepeda yang Anda tahu dari penjelasan para asatid ketika Anda di Jember, maka ini termasuk yang dibolehkan. Walaupun ada sebagian mengatakan tidak ada usul-usulnya, tetapi masuk ke dalam keumuman, ya, keumuman dibolehkannya untuk menjamak, ya, ketika ada orang yang safar lalu nazil ataupun singgah untuk mengikuti sholat Jumat, maka dia bisa menggabungkan langsung sholat asar di waktu zuhur, langsung berdiri dengan rombongannya untuk melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, yaitu menjamaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Punten malih, pokok cekap. Saya rasa sudah cukup, ya, sudah 3 pertanyaan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.